Viral di media sosial, video Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar membeberkan pemecatan calon Presiden Prabowo Subianto pada tahun 1998. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2, beliau Danjon 328. Saya kagum lah sama beliau. Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya doakan sahabat pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberinya selalu petunjuk ke jalan yang benar. Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Kalau saya lihat dari 3 paslon nih kan ya, nomor 1 itu Pak Anies ya. Betul. Pak Anies itu saya pernah sama-sama Pangdam. Saya Pangdam, Pak Anies gubernur. Ya, jadi saya tahulah bagaimana Pak Anies. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2, beliau Danjon 328, tugas operasi di Timur-Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa, satuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi. Dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata, kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke letkolnya. Saya kagum lah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya kapten, beliau kolonel, dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda, dikhususkan bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta di Kopassus, kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMATN disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris.
Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur, beliau Menhan, Akademi Militer begitu dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point. Karena West Point begitu megah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ya. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki akademi militer yang hebat. Dan bukan hanya akademi militer, saya lihat AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan beliau Menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau, alutsista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alutsista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alutsista itu kita sendiri yang mengusulkan dari Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Jadi keinginan kita sebenarnya. Jadi beliau tuh hanya melanjutkan saja, memesankan dan harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan, termasuk rumah sakit di seluruh Kodam diperbaiki, babinsa, motor-motornya, termasuk Kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan, beliau dipenuhi karena beliau tuh memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu kalau boleh saya mengatakan kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani, jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke. Karena saya beberapa kali ke luar negeri dengan beliau, diplomasinya sangat andal. Kemudian Pak Ganjar ya, saya pernah gubernur Akademi Militer 2 tahun. Beliau gubernur Jawa Tengah. Kalau beliau melalui proses pilkada, saya tanpa pilkada. Jadi saya juga tak paham bagaimana lingkungan sekitar masyarakat. Bahkan saya tanya kepada pangdamnya, ada beberapa pangdam waktu saya jadi kasat, bagaimana tentang gubernur. Saya seluruh provinsi saya tahu bagaimana gubernur-gubernur yang bagus berkoordinasi dengan kodamnya. Ya, kalau di Jawa yang bagus itu Ibu Khofifah tuh bagus tuh. Pak Ridwan Kamil juga oke lah ya itu. Artinya menurut saya membantu memberikan kontribusi kepada kodam sehingga bersinergi di dalam tugasnya. Kenapa Pak Dudung memuji Khofifah dan Ridwan Kamil, tak terusang saja mengatakan karena mereka itu sekarang adalah pendukung Prabowo Gibran? Melihat apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Dudung ini, kadang kita tertawa setelah kita melihat posisi Dudung ini sekarang di mana. Pak Dudung di dalam menyampaikan pernyataannya, kelihatan sekali bahwa pernyataan yang disampaikan ini adalah pernyataan yang nuansa politisnya tinggi. Jadi bukan pernyataan dia sebagai seorang anggota TNI top, karena mungkin sekarang telah purnawirawan. Tapi betul-betul pernyataan politik. Mengapa kita sampaikan demikian? Di dalam memberikan penilaian atau pandangan terhadap 3 capres sekarang ini, tampak sekali keberpihakan Pak Dudung ini. Ketika menyebut pasangan calon urut nomor 1, Anies Baswedan, hanya sampai pada dia dulu Pangdam Jaya,
Anies Gubernur DKI Jakarta. Jadi dia tahulah. Sampai sana saja. Tetapi dalam bahasa politik yang disampaikannya itu bisa-bisa dia terkesan berharap agar dengan penyampaian yang sedikit itu publik menilai Anies negatif. Tetapi dia tidak jelaskan secara panjang lebar yang dia ketahui tentang Anies itu. Apakah dia sampaikan Anies itu di dalam memperhatikan rakyatnya dengan menggratiskan rakyatnya di DKI Jakarta naik angkot Jaklingko. Apakah Anies itu memperhatikan rakyat kecilnya yang membayar air bersih sangat murah karena disubsidi, tidak diuraikan mendetail oleh Dudung. Demikian juga dengan Ganjar. Ya, karena dia dulu Gubernur Lemhanas, Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Saya tanya sana sini sampai situ saja. Dan yang paling menggelikan sekali, dia mengatakan gubernur yang baik itu di Jawa Khofifah. Selanjutnya disinggung lagi Ridwan Kamil baik juga. Orang tahu sekarang ini bahwa Khofifah itu sekarang pendukung Prabowo. Ridwan Kamil itu sekarang sebagai kader Golkar, dia pendukung Prabowo. Orang tentu menilai Dudung menyebut Khofifah baik ini karena dia pendukung Prabowo. Demikian juga Ridwan Kamil. Dia tidak menyebut gubernur lain. Bagaimana dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang sekarang pendukung Anies Caimin. Jadi ini yang membuat kita geli melihat penyampaian Dudung ini. Jadi kelihatan di sini keberpihakan Dudung di dalam pernyataannya ini. Sampai pada Prabowo baru diuraikannya panjang lebar. Saya ketemu dengan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo dan Yon, saya Letnan 2, batalionnya itu terbaik. Dia mengeluarkan uang pribadi. Iyalah, waktu itu apa yang tidak bisa dilakukan oleh Prabowo? Mertuanya Presiden Soeharto. Dengan uang pribadi pun belum ada apa-apanya. Peralatan bagus, jelaslah yang memimpin batalion itu siapa? Menantu Soeharto. Jadi kalau disebut di era Orde Baru, memang begitu. Tetapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa Pak Dudung tidak menyampaikan kebaikan-kebaikan Prabowo ini tahun 2019 lalu, di saat Prabowo maju jadi capres waktu itu, Joko Widodo juga maju. Kenapa sekarang? Tentu orang akan mengatakan kenapa Pak Dudung sekarang mendukung Prabowo Gibran. Orang bisa juga menilai Pak Dudung mendukung Prabowo sekarang karena Gibran capresnya. Gibran itu anaknya Jokowi. Pak Dudung mungkin masuk kelompok orang Jokowi. Tetapi untuk diketahui, rakyat tentu tahu. Sedangkan kalau kita perhatikan yang disampaikan oleh Anies, demikian juga tentunya oleh Ganjar. Orang ini menyampaikannya, dia melihat dari sisi kesejahteraan prajurit, keluarga prajurit di kalangan yang di bawah, yang berbicara hanya bisa dengan kata siap, siap, siap. Tidak bisa dia bicara lebih dari itu. Kesejahteraan itu yang dilihat oleh Anies Baswedan
sebagai dia orang sipil, sebagai dia mantan aktivis yang sejak remajanya selalu memperjuangkan rakyat kecil. Kalau Pak Dudung mengatakan tadi, dia perhatikan pendidikan perwira, disekolahkannya ke luar negeri. Anies bicara tentang prajurit, mungkin pangkatnya 2 merah, atau 1 bengkok merah, atau 2 bengkok merah, yang pangkatnya itu. Dia merasa tersentuh oleh kondisi kehidupan dia dan anak istrinya. Makanya dia mengatakan perlu kesejahteraannya diperhatikan. Kalau tukin di Kementerian Keuangan, di Kementerian PUPR 100%, Anies ingin pula tukin prajurit yang berpangkat rendah ini juga 100%. Sebab dia bersabung nyawa mempertahankan setiap jengkal tanah air Indonesia ini. Jadi Anies Baswedan itu bukan bicara tentang perwira ke atas, bukan bicara tentang yang levelnya jenderal, tapi yang kalang bawah. Untuk mengetahui nasib mereka, tentu tidak bisa ditanyakan kepada jenderal. Tentu tidak bisa ditanyakan kepada Menteri Pertahanan. Tentu ditanyakan sebaiknya kepada sanak saudara dari prajurit TNI ini. Atau sanak saudara dari istri prajurit TNI ini. Kalau ditanyakan kepada prajurit TNI aja, dia pasti akan mengatakan baik. Sebab dia takut kalau nanti dikatakan tidak puas. Jangankan kepada prajurit TNI, kepada istri prajurit TNI ini aja tidak bisa ditanyakan. Karena dia belum tentu akan mau mengatakan nasibnya sebenarnya. Dia akan tanggungkan saja, walaupun hatinya menjerit. Karena dia takut nanti kena suaminya. Ketakutan keatasan itu bukan main. Jangankan di TNI, di ASN saja ketakutan kepada atasan itu bukan main. Apalagi di TNI. Jadi sekali lagi, yang ingin diperjuangkan oleh Anies, nasib prajurit TNI yang berpangkat rendah itu. Dengan prinsip Anies mensejahterakan yang berpangkat rendah, keluarga yang berpangkat rendah ini tanpa mengurangi kesejahteraan yang berpangkat tinggi. Itulah yang disebut oleh Anies membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Demikian juga dengan Ganjar. Ganjar itu sasaran juga sebagai mantan aktivis dia. Juga ke prajurit yang rendah. Di sini sekali lagi kelihatan Pak Dudung pernyataannya berpihak sekali kepada Prabowo. Tentang alutsista itu yang diperjuangkan, yang diperdebatkan oleh Anies, persoalan pembelian alutsista. Demikian juga oleh Ganjar. Alutsista dibeli dengan harga fantastis, tapi bekas. Tentu ada pula perbandingannya oleh Anies dan Ganjar ini. Bagaimana negara lain membeli alutsista bekas, harganya. Bagaimana Indonesia membeli alutsista bekas ini, harganya. Ini yang dipersoalkan. Apakah di sana tidak ada markup? Sebab kalau markup itu merugikan rakyat. Uangnya uang rakyat. Sama juga dengan food estate. Kalau gagal food estate itu yang ruginya rakyat, bukan Kemenhan. Sebab uangnya bukan uang dari Menteri Kemenhan untuk membiayai food estate itu. Tapi uangnya dari uang rakyat.
diambilkan dari APBN yang sudah mencapai triliunan kalau kita tidak keliru. Orang yang dua ini adalah aktivis. Oh, persoalan kecintaan kepada negara. Beda-beda kecintaan. Beda-beda posisinya. Kalau Pak Prabowo mencintai negara dengan berperang. Tetapi Anies sama Ganjar mencintai negara dengan pola dia pula, dengan cara dia pula sebagai aktivis memperjuangkan bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini. Sama kan? Jadi kalau Dudung mengatakan merah putih Pak Prabowo berkibar jam 12. Katanya merah putih Anies mungkin baru jam 11. Karena dia masih muda. Semangat mudanya masih begitu tinggi. Kalau tidak jam 11 atau setengah 12, merah putihnya Anies tidak akan mau dia bicara tentang mempersoalkan Kemenhan ini begitu keras. Tidak akan mau dia. Sebab resikonya ke dia tuh akan banyak yang memarahi dia. Tetapi karena merah putihnya mungkin sekarang setengah 12. Makanya dia berani menanggung risiko. Malah sampai ada yang mengatakan dia bangsat. Ada yang menteriaki dia bacot di saat debat kemarin itu. Tapi dia tidak peduli. Biasa. Itu hanya kecil pengorbanan dia. Pengorbanan para pejuang kemerdekaan dulu, nyawanya yang dia korbankan. Ini baru caci maki. Belum seberapa. Itu menurut Anies. Jadi kalau kita bawakan kepada Pak Dudung ini, kalau berbicara dalam posisi politik, memang tergantung di mana berdiri saja. Suatu contoh dapat kita lihat, pernyataan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar 4 tahun lalu tentang kasus dugaan pelanggaran HAM berat Prabowo Subianto. Ketika waktu itu Agung Gumelar berada di kubu Jokowi Ma'ruf berseberangan dengan kubu Prabowo Sandi. Apakah sekarang ini Agung Gumelar akan mau juga mengemukakan pernyataan yang sama ketika saat ini Agung Gumelar berada di kubu Prabowo Gibran? Rasanya tidak. Coba kita saksikan. Viral di media sosial, video Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar membeberkan pemecatan calon Presiden Prabowo Subianto pada tahun 1998. Agung Gumelar pada saat itu menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira bersama 7 perwira lainnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono yang juga turut menandatangani surat rekomendasi pemecatan terhadap Prabowo. Video ini diunggah oleh Ulin Niam Yusron di akun Facebooknya. Anggotanya ada 7 orang anggotanya, 7 orang. Letjen, bintang-bintang 3. Karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Letjen almarhum Ari Kumai, Letjen Yusuf Karta, Letjen Jamhari Caniago, Letjen Fahru Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka. Di luar kerjaan DKP. Karena dia bekas anak buah saya dong.
ketika dari hati ke hati dan mereka. Disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Gitu. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalahan yang terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Inilah dunia politik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.